pada saat melakukan perpisahan ya. Kalau saya mengistilahkan itu perpisahan yang berkedok study tour gitu. Itu terjadi lingkaran setan lah di Dunia di pendidikan dunia kita pendidikan kita, terutama di sekolah gitu kan. Jadi masalah kan ketika itu terjadi pungutan, itu disertai dengan paksaan tuh biasanya. Itu ada warga miskin yang anaknya nggak bisa bayar uang kas, nggak bisa bayar uang uang iuran untuk peringatan hari-hari besar di sekolah, itu jadi bahan bully di sekolahnya. Jadi momok gitu. dong, berarti Iya. Dan kasaran. parahnya itu orang tua murid yang berada di korlas, koordinator kelas itu ngasih tahu ke anak-anaknya gitu, kalau si ini mamanya nggak mampu nih bayar ini. Akhirnya banyak IO penyelenggara studi tour itu mau nggak mau harus menaikkan harga karena pesanan-pesanan lah dari pihak sekolah, misalnya harus menggratiskan sekian puluh guru, gitu kan. Halo Jikers, bareng gue Akil. Hari ini gue pengen ngebahas nih terkait fenomena yang sedang marak di sosial media, yaitu kecelakaan yang diakibatkan karena adanya study tour. Nah, sekarang gue sudah bersama Mas Agung Nugroho. Ya. Mas. Jadi Mas Agung Nugroho ini merupakan seorang pendiri Jaringan Relawan Indonesia untuk Pendidikan Nasional. Tapi sebelum kita mulai podcastnya hari ini, gue pengen berbelasungkawa terlebih dahulu kepada para korban jiwa dari kecelakaan yang menimpa siswa SMK Lingga Kencana. Apa kabar nih Mas? Alhamdulillah baik. Oh ya Mas, mau nanjong nih Mas ya, terkait study tour yang sedang marak banget nih. Yang karena kan bisa dibilang study tour ini kayak apa ya, bisa dibilang kayak ajangnya sekolah gitu ya kan, untuk kayak entah itu untuk perpisahan ataupun yang apa namanya, ataupun untuk output lainnya, kayak misalnya pasti kan kayak untuk karya tulis atau buat makalah-makalah dari yang study tournya itu. Kalau dari Mas Nugroho sendiri, pandangannya terkait study tour yang diselenggarakan sekolah ini bagaimana sih Mas? Iya, jadi terkait dengan persoalan yang lagi tren ya, terkait soal study tour di mana terjadi musibah kecelakaan di SMK Lingga Kencana di Depok yang menyebabkan 11 orang meninggal dunia pada saat melakukan perpisahan ya. Kalau saya mengistilahkan itu perpisahan yang berkedok study tour gitu. Karena pertama yang namanya study tour itu dia harus terkait dengan mata pelajaran. Sementara teman-teman SMK Lingga Kencana itu sudah selesai itu materi pelajarannya, karena itu tinggal setelah lulusan terus perpisahan lah mereka. Jadi tidak ada kaitannya itu perpisahan dengan yang namanya study tour gitu. Sebelum lanjut Mas mau nanya, berarti perpisahan ini untuk mengadakan, saya gimana? Kayak kita keluar kota nih, dengan saya dari sekolah keluar kota dengan embel-embel perpisahan, itu sebenarnya diperbolehkan atau enggak sih dari pemerintah? Iya, jadi yang harus kita cermatin itu pertama kan kita harus lihat dulu dunia pendidikan di Indonesia ini. Pertama, dunia pendidikan di Indonesia ini sangat penuh dengan komersialisasi. Gitu. Jadi komersialisasi pendidikan di Indonesia itu sangat marak ya, mulai dari tingkat dasar, PAUD, TK, SD, SMP, SMA, sampai kuliah. Itu yang terakhir kita tahu kan teman-teman mahasiswa juga lagi menuntut soal UKT. Marak banget itu di berbagai macam kampus karena Indonesia. Di mana ketika kampus dijadikan badan layanan umum, termasuk kampus negeri, maka dia harus mencari dananya secara mandiri. Nah, ketika dia mencari dananya secara mandiri, maka yang mereka lakukan adalah bahwa mahasiswa itu dianggap sebagai konsumen. Gitu. Sehingga harus ditarik atau dipungut biaya yang lebih mahal gitu kan, untuk menutupi operasional kampusnya gitu. Nah, karena dunia pendidikan kita yang komersialisasi ini juga marak juga terjadi di sekolah-sekolah mulai dari tingkat PAUD, TK sampai SMA. Bentar, gitu. tingkat PAUD maksudnya gimana nih? Ya kalau di PAUD kan sama aja, di PAUD juga ada pungutan-pungutan gitu kan, mulai dari uang kas, uang untuk alat kebersihan kelas, segala macamnya itu. Yang padahal itu semua sudah ada di BOS. Dana BOS ya. Dana BOS. Dana BOS itu kan sudah menganggarkan mulai dari ganti
bohlam lampu, terus sapu kelas, Berarti dari pel perintilan-perintilan kelas, itu ya sudah dari ada perintilan berarti ini sampai ya? yang paling besar itu sudah ada di dana BOS. Nah, kalau ada kebutuhan sekolah yang tidak tercover di dana BOS, maka sekolah itu bisa mengajukan di tahun berikutnya di RKS namanya, Rencana Kerja Satuan Pendidikan itu bisa diajukan. Nah, tahun depan itu baru anggarannya bisa diturunkan gitu. Nah, yang terjadi saat ini ketika kegiatan-kegiatan yang tidak tercover di dalam BOS itu dipaksakan oleh sekolah gitu. Dipaksakan sekolah dengan alasan untuk menunjang pendidikan, menunjang materi pelajarannya gitu. Nah, imbasnya adalah sekolah melakukan pungutan kepada orang tua murid untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Misalnya perayaan-perayaan hari besar di sekolah itu seharusnya nggak boleh ada pungutan yang sangat besar. Kalaupun mau ada pungutan, dia harus mengambil nilai yang paling kecil dari orang yang nggak mampu. Misalnya yang nggak mampu cuma bisa 5.000, ya berarti semua pukul rata 5.000 gitu. Jangan pungutan itu mengikuti orang yang mampu gitu. Kalau orang yang mampu bisa 500.000 ya yang tentu yang lainnya kuat gitu ya kan ya Mas gitu, ya. gitu. Nah, cuma circle pungutan ini jadi semacam kayak apa ya? Kalau saya ngistalahin itu mafia lah. Itu kasarnya ya, Iya, itu kasarnya itu mafia lah. terjadi mafia. Atau lah. biasanya Ada oknum-oknum gitu. iya, oknum. Saya nggak mau pakai kata oknum itu karena sering jadi pembenaran akhirnya gitu. Bahwa itu terjadi lingkaran setan lah di Dunia dunia pendidikan pendidikan kita, terutama di sekolah gitu kan. Misalnya ada uang kas, terus ada uang untuk beli alat kebersihan kelas, ada uang untuk beli kipas angin di kelas, ada uang untuk beli dispenser, terus ada lagi uang untuk beli pakaian untuk lomba. Itu benar Mas. Kalau misalnya pentas seni gitu ataupun kayak pensi gitu kan ya, itu sebenarnya di support dana BOS enggak sih Mas? Sebenarnya gitu hakikatnya. Ya, kalau kegiatan seperti pentas seni itu bisa ditunjang lewat dana BOS itu ya. Cuma kan ketika pihak sekolah melakukan rencana kerja sekolah itu di RKS, dia memasukkan nggak itu? Ketika dia tidak memasukkan, ya harusnya kalau nggak ada dana untuk penyelenggaranya nggak usah diadain gitu ya. Karena kan itu nggak ada kaitannya juga dengan mata pelajaran misalnya gitu. Nah, kalaupun mau mengadakan, ya diadakanlah sesederhana mungkin gitu. Yang penting itu bisa terperingati, itu kan tidak membebani orang tua murid gitu. Nah, yang jadi masalah kan ketika itu terjadi pungutan, itu disertai dengan paksaan tuh biasanya. Gitu. Iya. Berarti sih menjadi kayak kewajiban dong. Kewajiban, akhirnya jadi wajib gitu. Jadi wajib, dan ketika yang nggak bisa bayar, biasanya dimusuhin tuh di sekolah. Dikucilkan gitu ya. Saya pernah ada kasus gitu kan di satu SD di Kalibata misalnya itu. Ada warga miskin yang anaknya nggak bisa bayar uang kas, nggak bisa bayar uang uang iuran untuk peringatan hari-hari besar di sekolah, itu jadi bahan bully di sekolah. Jadi momok dong. Dan parahnya itu orang tua murid yang berada di Korlas, koordinator kelas itu ngasih tahu ke anak-anaknya gitu, kalau si ini mamanya nggak mampu nih bayar ini. Akhirnya di kelas ya dibully lah, dia orang miskin, anak tukang sampah, segala macam gitu. Nah, iya. Nah, imbas-imbas seperti itu kan yang harus menjadi perhatian guru gitu. Bukan terus guru-guru ini ketika mendapat kritik, terus mereka membela diri dengan bertameng pada profesinya yang mereka anggap suci gitu. Ya, guru itu juga manusia kan. Guru ya, kita menghargai profesi guru sebagai penerang dalam kegelapan. Kita juga bisa baca, kita bisa pahlawan tanpa tanda jasa ya kan. Kita bisa ngerti sekarang ini kan juga karena memang jasa guru-guru kita dulu gitu. Tapi ya guru juga harus mengajarkan yang namanya moral dan adab di sekolah gitu. Nah, bagaimana bisa dia melahirkan generasi yang bermoral kalau di sekolahnya penuh dengan
pungutan gitu. Dan itu biasanya konspirasi tuh antara beberapa orang tua murid dengan komite sekolah. Nah, nanti yang jadi juru tagihnya itu korlas-korlas tuh di kelas-kelas gitu. Korlas-korlas itu berarti seperti komite sekolah atau bagaimana itu? Turunan dari komite sekolah. Jadi kalau komite sekolah itu legal dia ada Oke. pergubnya. Oke. Tapi kalau korlas itu ilegal dia. Seharusnya korlas itu nggak boleh ada di sekolah gitu karena dia akhirnya jadi juru tagih di sekolah gitu. Nah, cenderung konflik itu terjadi justru di korlas-korlas itu karena mereka yang melakukan pemaksaan pungutan segala macam. Nah, balik ke soal studi tour. Tadi saya di awal sudah bilang bahwa studi tour yang diperbolehkan oleh Mendikbud gitu kan maupun di peraturan pemerintah itu adalah studi tour yang terkait dengan mata pelajaran. Misalnya pelajaran sejarah nih. Anak di sekolah belajar tentang sejarah Prambanan. Anak belajar tentang sejarah Borobudur. Nah, untuk menunjang pembenaran teori sejarah yang mereka pelajarin di sekolah, maka diadakanlah studi tour untuk melihat objeknya secara real. Sehingga si anak bisa belajar secara langsung dari objek yang ada. Nah, itu diperbolehkan. Tapi tetap ada syaratnya, nggak boleh ada pemaksaan di sana. Gitu. Nggak boleh orang yang nggak mampu harus dipaksa untuk ikut. Itu nggak boleh. Ada di peraturan Permendikbudnya itu. Nah, yang terjadi itu justru studi tour justru menjadi ajang bisnis gitu. Dimainkan berarti ya. Dimainkan gitu kan. Jadi banyak IO penyelenggara studi tour itu mau nggak mau harus menaikkan harga karena pesanan-pesanan lah dari pihak sekolah. Misalnya harus menggratiskan sekian puluh guru gitu kan. Terus harus menambah uang saku buat guru pendamping segala macam. Sehingga harganya dinaikkan. Nah, untuk menutup operasional studi tour itu maka timbullah pemaksaan itu tadi. Teman-teman siswa yang nggak mampu dipaksa tetap ikut. Tragisnya kan gini, waktu musibah yang terjadi di SMK Lingga Kencana di Depok itu ada satu murid tuh yang demi untuk ikut studi tour dia 2 minggu untuk jadi kuli angkut pasir. Dan dia salah satu korban yang tewas itu kan. Gitu. Ramai juga itu di beritanya. Nah, iya. Itu kan tragis yang kayak gitu. Nah, seharusnya guru itu kan harus peka dia secara sosial gitu kan bahwa posisi dia adalah untuk bisa membimbing dan bisa memberikan keteladanan di dalam kelasnya gitu. Jangan justru malah guru yang menjadi motor untuk melakukan kegiatan yang sifatnya jadi bisnis itu. Tapi biasanya gini sih Mas, misalnya nih, kalau mohon maaf nih, kalau misalnya si anak yang sempat menjadi kuli panggul itu kan mungkin dia bisa merasa kalau misalnya gua nggak ikut ini acara, gua bisa dikucilin nih. Nah, itu tadi yang saya bilang itu kan tadi. Kayak gua ketinggalan momen terakhir gua nih sebagai kasarnya sebagai putih abu-abu lah kalau sekarang bahasanya. Nah, artinya gitu kan. Fungsi guru di mana di kelas itu? Kok bisa sampai terjadi pembulian misalnya terhadap temennya yang nggak ikut segala macam? Kan seharusnya guru menularkan nilai-nilai kemanusiaan, menularkan nilai-nilai sosial ke muridnya gitu, bahwa iya memang nggak ada paksaan sehingga yang nggak ikut pun nggak apa-apa gitu, yang nggak mampu gitu. Ya paling kan konsekuensinya yang nggak ikut kan nilainya lebih kecil. Karena dia nggak bisa mengamati secara objek secara nyata. Itu studi tour ya. Gitu. Nah, yang nggak boleh itu adalah perpisahan yang berkedok studi tour gitu. Karena yang namanya perpisahan itu kan dia sudah selesai gitu. Ya, sudah selesai gitu kan. Even di akhir anak berada di sekolah gitu karena sudah selesai itu semua rangkaian tahapan belajar mengajarnya di sekolah gitu. Nah, fungsinya apa gitu ketika perpisahan harus keluar kota segala macam gitu. Yang justru banyak nggak ada manfaatnya. Nah, itu yang dikritik oleh masyarakat pada saat terjadi musibah. Ketika musibah SMK di Depok, Lingga Kencana di Depok itu terjadi, masyarakat yang sudah menahan emosi, menahan kekesalan karena bertahun-tahun jadi sapi perahan di sekolah yang tadi saya sebutkan ada uang dan uang itu, sehingga meluapkan itu di dalam momentum terjadinya musibah. Dari mulai mengkritik soal studi tour yang menjadi ajang bisnis, melebar akhirnya kepada persoalan pungutan-pungutan yang terjadi di sekolah gitu. Tapi gini Mas, bentar Mas. Itu kan yang saya dapat beritanya di info kan ya. Jadi ada berita yang menunjukkan bahwasannya dari pihak bis ini udah memberitahu bahwa saya bis ini tuh ada yang kurang gitu, kayak misalnya
remnya bermasalah, tapi ketika dilaporkan ke pihak sekolah, udah nggak apa-apa, nggak usah diganti gitu. Ya itu makanya itu kan harusnya kan tanggung jawab sekolah nih ketika dia memberangkatkan murid keluar kota, kan sekolah harus menjamin safety-nya dong. Betul. Gitu. Keselamatan nomor satu. Keselamatan ya kan? nomor satu gitu. Harus dia memastikan dulu busnya benar-benar aman atau enggak. Dan juga itu katanya bis lama, nggak sesuai SOP yang peraturan sekarang gitu kan. Iya, karena gini juga, makanya ini jadi Polemik juga gini kan. lingkaran maksudnya. setan juga gitu. Karena banyak PO bus travel itu yang mobilnya itu mobil-mobil tua, hasil Iya. dari bus-bus luar kota yang udah nggak layak pakai. udah nggak gitu layak kasarannya, pakai, iya. dibeli sama PO travel di karoseri Iya. karoseri baru gitu. Sementara mesin dan spare partnya nggak pernah diperbarui gitu. Nah itu yang jadi polemik di dunia pendidikan terkait dengan musibah yang terjadi di Depok itu gitu. Nah kekesalan dan luapan kritik masyarakat terhadap kondisi sekolah itu sama guru-guru dianggap sebagai serangan terhadap profesi guru. Ini yang salah gitu. Harusnya guru nggak menganggap bahwa dirinya diserang. Itu kan kritik kan. Iya. Guru itu kan profesi publik. Betul. Yang orang semua bisa melihat dengan mata telanjang, bisa merasakan langsung ketika ada di sekolah. Bagaimana dia setiap tahun menghadapi pungutan-pungutan. Gitu kan. Seharusnya kan guru itu introspeksi tuh. Gitu. Walaupun ada juga guru yang baik ya, guru yang berintegritas, yang nggak pernah melakukan pungutan dan nggak mau melibatkan diri dalam hal pungutan-pungutan di sekolah. Tapi jumlahnya dikit gitu kan. Biasanya kalau yang guru-guru kayak gitu nggak jadi wali kelas tuh. Guru-guru yang udah guru-guru biasa gitu kan, guru-guru mata pelajaran aja gitu. Nggak pernah jadi wali kelas karena nggak bisa memenuhi setorannya ke kepala sekolah. Tapi ini polemik banget sih Mas. Maksudnya kalau berarti tadi saya kutip study tour boleh, asalkan ada outputnya begitu ya kan, entah itu jadi perbandingan antara buku dengan realnya, ataupun nanti setelah study tour ada pembuatan tugas, entah itu karya tulis ataupun makalah ataupun ringkasan ya. Tapi yang benar-benar dikhususkan adalah jangan perpisahan yang berkedok dengan study tour. Berarti idealnya itu untuk para misalnya untuk yang SMP SMA itu tuh kayak boleh study tour berarti di antara kelas 10 atau kelas 11 atau kelas 7 kelas 8 berarti ya. Iya boleh, semua kelas boleh. Karena kan kalau misalnya udah kelas 12 tuh sudah kasarnya udah fokus untuk ke jenjang berikutnya, SMP fokus ke SMA, yang SMA fokus untuk berkuliah gitu kan. Berarti udah kasarannya ya study tour sudah tidak diperlukan lagi untuk mereka yang udah di jenjang akhir pendidikannya gitu kan. Iya, bisa dibilang kayak gitu juga. Cuma memang batasannya bukan pada persoalan itu. Batasannya adalah ketika dia terkait dengan mata pelajaran yang dipelajari gitu. Misalnya pelajaran olahraga nih. Dia bicara tentang standarisasi lapangan sepak bola FIFA. Maka sekolah tersebut mengadakan study tour ke GBK Senayan agar siswa melihat langsung nih. Oh, lapangan standar FIFA kayak gini. Oh, ukurannya sesuai dengan apa yang ada di buku. Ininya syarat standarnya. Nah, itu yang namanya study tour. Dia terkait dengan mata pelajarannya. Tapi kalau perpisahan, kan dia udah selesai. Udah ada dipelajari lagi. Udah nggak ada yang dipelajari lagi. Fungsinya apa ketika dia studi tour kan outputnya. Mau bikin karya tulis juga buat apa karya tulis orang dia udah selesai. Tapi gini mau nanya Mas, sebenarnya study tour keluar kota itu boleh atau enggak sih sebenarnya? Gitu di peraturan pemerintah ataupun di peraturan nih coba saya ini ya bacain peraturannya. Itu di peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 pasal 19 ayat 1 itu boleh yang namanya study tour. Terus di peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 39 tahun 2008 pasal 3 ayat 1 itu juga memperbolehkan. Cuma syaratnya nggak boleh ada paksaan. Gitu. Nih larangan kegiatan studi tour itu tidak memaksakan dan tidak mewajibkan peserta didik untuk mengikuti study tour. Kedua, mencari keuntungan pribadi. Gitu. Berarti study tour kemanapun tuh boleh asalkan gitu. Dari ketersediaan siswa-siswanya itu. Asalkan dia tidak memaksa ya. Artinya ada yang nggak bisa. Kan gini, yang jadi kritik masyarakat itu kan ketika sekolah mengadakan study tour, ikutnya tetap bayar. Nah itu. Nah itu yang jadi masalah. Nah, alasannya biasanya gini. Ini itu kita udah dikuotakan gitu. Ya itu buat menutup operasional studi tournya kan. Kalau banyak yang nggak ikut kan dia nggak bisa nutup juga tuh. Ya. Gitu. Nah gimana ya Mas ya? Kalau misalnya itu kan tadi udah soal study tour. Soal wisuda deh nih.
Sebenarnya tuh boleh gak sih wisuda nih dari, karena kan lagi marak banget nih wisuda SD, SMP, SMA. Padahal kan kalau setahu saya nih Mas ya, wisuda itu kan ketika sudah mempunyai gelar sarjana ataupun diploma gitu kan. Tapi bagaimana untuk normalisasi wisuda di 3 jenjang ini nih? Iya, kalau secara peraturan Menteri Pendidikan itu yang namanya wisuda itu kan cuma untuk akademik. Oke. Nggak ada yang namanya TK, PAUD, TK, SD, SMP, SMA itu melakukan wisuda gitu. Karena wisuda itu kan tanda penghormatan kepada mahasiswa setelah menyelesaikan kuliahnya di akademi gitu. Kalau di jenjang sekolah nggak ada peraturannya harus ada wisuda. Dikhususkan gitu. Itu nggak ada. Bukan hanya dikhususkan, bahkan memang nggak ada peraturannya untuk ada wisuda gitu. Berarti secara aturan tertulis itu tidak ada wisuda dari SD, SMP, SMA ya? Itu. Tapi kenapa mulai ada normalisasi seperti itu tuh Mas? Nah itu dia, itu tadi kan terkait dengan komersialisasi pendidikan itu kan, di mana yang namanya siswa dianggap konsumen gitu. Bagaimana caranya orang bisa narik uang dari siswa dengan alasan apapun gitu, ngadain wisuda. Untuk wisuda aja kan orang harus beli baju toga. Betul. Jas. Terus kedua paketan setel gitu. Belum nanti bayar sewa tempat, sewa gedung kalau dia ngadain di luar sekolah. Kalau yang cewek-cewek biasanya make up artisnya gitu kan, MOA-nya. Make up-nya, terus fotonya. Terus belum lagi bayar konsumsinya. Betul. Nanti busnya untuk berangkat ke tempat. Wah, hampir 3 juta, 2 juta lah untuk wisuda itu. Nah, itu kan bagaimana dengan orang yang nggak mampu gitu. Kalau yang mampu mungkin bisa aja gitu. Nah, itu yang mestinya harus disadari sama guru-guru di Indonesia gitu, bahwa tugas guru itu adalah mengajarkan nilai moral, adab, etika terkait dengan sosial kemasyarakatan. Kalau misalnya waktu Mas Nugroho masih SMA gitu ya. Karena kan sekarang kan sudah ada wisuda ya. Tapi kalau zamanan Mas itu gimana tuh perpisahan? Ya kalau saya zaman dulu nggak ada yang namanya ketika wisuda. Kalau misalkan sekarang kan ujian nasional. Bahkan sekarang udah nggak ada ujian nasional gitu kan. Kalau kami dulu setelah pengumuman lulusan biasanya kan perpisahan aja di sekolah. Gitu. Ya ada beberapa sekolah yang ngadain perpisahan ke luar kota, misalnya ke Jogja, ke Surabaya, ke Bali gitu. Cuma zaman dulu nggak ada yang namanya pemaksaan, setahu saya ya. Artinya ya yang mau ikut boleh ikut, yang enggak ya sudah gitu. Paling yang nggak ikut kan resikonya nggak punya kenangan aja. Iya. Dan juga diceng-cengin biasanya sama teman-teman. Ya lu nggak ikut sih kemarin ya kan. Oke. Ini Mas, perihal kan tadi udah kira-kira tanggapan untuk kedepannya nih, untuk peraturan yang benar-benar ditegaskan. Karena gini Mas, yang saya lihat ya, kalau di Jakarta, saya ingat bahwasanya sekolah negeri itu jarang banget yang melakukan study tour, yang terutama ketika mereka kelas 11 biasanya kelas 11. Sedangkan swasta tuh banyak, ya kan, yang menggelar study tour biasanya sih di kelas 11, jarang banget di kelas 12. Sedangkan barusan saya dengar dari teman saya ini kan ya, ada di belakang layar ini kan, itu dia kan sempat SMP di Bekasi gitu kan. Itu dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 ada study tour. Berarti ini kan menandakan bahwasanya ada perputaran bisnis. Iya. Kayak gitu kan. Itu gimana nih? Untuk kedepannya regulasi apa sih yang harus diberlakukan pemerintah Indonesia nih? Iya sebenarnya kan gini ya, regulasi sebagus apapun kalau itu nggak dilakukan pengawasan nggak akan berjalan. Di DKI itu sudah ada peraturan dari gubernur yang menyatakan bahwa sekolah tidak boleh mengadakan kegiatan di luar Jakarta. Kalaupun melakukan studi tour ya silakan ke tempat-tempat wisata yang ada di Jakarta atau ke museum yang ada di Jakarta gitu. Nah, untuk pembelajaran terkait dengan objek wisata yang ada di luar kota Jakarta, sekarang udah ada internet, YouTube udah lengkap gitu kan. Yang ngapain lagi juga harus ke sana kalau cuma hanya untuk membuktikan benar nggak sih yang ditulis di buku gitu. Banyak sekarang gitu kan. Karena sudah zaman materi digitalisasi ya kan, bisa diakses kapan saja, di mana saja melalui ini aja nih udah gampang banget ya kan. Mungkin makanya yang perlu dilakukan itu sekarang adalah soal pengawasan dari regulasinya itu. Berarti memang dari Menteri Pendidikan gitu, Mendikbudristek memberikan pengawasan yang ketat ya Mas. Makanya saya menyaksikan tuh yang namanya larangan-larangan study tour yang kemarin marak di dinas-dinas pendidikan itu bakal benar-benar terlaksana gitu. Karena biasanya dinas setelah mengeluarkan aturan nggak disertai dengan pengawasan misalnya. Karena punten nih Mas ya, kan
Ini bukan kejadian yang pertama, sebenarnya saya buka dulu iya. datanya ya. Sebentar, saya sempat tadi nyari beberapa data seputar kecelakaan terkait gara-gara study tour itu. Aduh sebentar. Jadi tuh kayak misalnya ada study tour di SMA Negeri 1 Sidoarjo, itu tuh gara-gara bus tuh menghindari truk muatan dan juga mengalami pecah ban. Berarti kan ada indikasi bahwasanya untuk persiapan dari busnya ini loh yang tadi kita bilang di awal, tapi kenapa tidak dipedulikan gitu oleh saya dari pihak-pihak sekolah? Maksudnya dari pihak sekolah pun tidak bener-bener cross check keselamatan dari setiap bis-bisnya itu. Karena kan pasti kan siswa di sekolah kan pasti lebih dong dari 50 orang dan pasti menyewa 2 sampai 3 bis. Harus di cross check bener-bener dari pasti yang merupakan keselamatan. Karena kan banyak orang tua yang menunggu anaknya untuk pulang kembali. Betul. Gitu loh. Terus bagaimana tanggapan Mas? Ya, makanya kan itu kan jadi sebuah lingkaran setan ya yang terkait dengan persoalan transportasi tadi gitu. Ya udah jadi tradisi lah di negara kita yang namanya kementerian kah, dinas kah, ketika mengeluarkan peraturan itu tidak pernah dilaksanakan terkait pengawasan. Terhadap pelaksanaan regulasi tersebut gitu. Misalnya kayak bus ya. Itu kan seharusnya ketika dia mau memberangkatkan customer-nya, itu dia harus benar-benar sudah bisa menjamin bahwa kondisi busnya layak jalan gitu. Kecuali musibah yang memang terjadi di luar dari perhitungan misalnya. Mas punten nih, Mas mau nanya nih. Bukankah ketika ada sekolah yang ingin study tour harus lapor dulu? Harusnya lapor ke dinas pendidikan gitu. Ke dinas pendidikan harus lapor. Gitu. Laporan itu juga ada terkait dengan kelayakan PO busnya itu. Tapi kenapa gitu? Nah, itu tadi ada kewajiban buat lapor, tapi Mas jadi ya gimana sekarang? Misalnya PO bus sudah menstandarisasikan bus yang safety dengan harga sekian, tapi kan ditawar sama pihak sekolah. Gitu. Pihak sekolah nawar bisa nggak? Misalnya harganya yang seharusnya 3 juta untuk bus yang benar-benar safety, ditawar 1,5 juta. Bisa nggak 1,5 juta untuk bisa sampai Cirebon misalnya? Ya PO bus juga mikir-mikir. Kalaupun bisa ya tentu standarisasi safety-nya yang diturunkan oleh dia gitu. Dan juga dia nggak bisa ngejamin supir yang benar-benar berintegritas gitu. Pertanyaan kan gini Mas, kalau misalnya sudah diwajibkan lapor, apakah itu tidak dilaporkan atau pengawasannya ketika sudah lapor apa hanya kayak ya banyak apa hanya sekedar kayak oh ya udah mereka udah lapor, itu gimana nih kira-kira kalau dari sudut pandang Mas Agung? Ya itu dia tadi banyak sekolah-sekolah yang nggak melakukan lapor ketika melakukan kegiatan di keluar kota ke dinas gitu, harusnya mereka lapor gitu. Nah yang jadi masalah itu kan kalau dia sekolah itu melaksanakan study tour itu kan dia juga harus melaporkan tuh penggunaan keuangannya ke orang tua murid sebagai syarat transparansi dan akutabilitas itu gitu. Nah ini nggak dilakukan sama sekolah. Setelah selesai sampai di sekolah ya udah selesai. Kita nggak tahu tuh uangnya berapa yang terkumpul digunakan tidak tercatat secara tidak transparan. Ini Mas terakhir nih Mas, saran untuk pemerintah, kritik dan saran untuk pemerintah dan juga para sekolah, yayasan terutama itu ya, untuk yang ingin menggelar study tour pada siswa-siswanya, Mas. Iya, saran saya pertama untuk pemerintah, ya pemerintah harus tegas dalam menjalankan regulasi yang terkait dengan pelarangan pungutan di sekolah, entah itu study tour, entah itu perpisahan, entah itu uang kenang-kenangan untuk guru di akhir tahun gitu. Nah, pemerintah harus juga melengkapi dengan pengawasan atas regulasinya tersebut gitu. Kan kita punya mimpi bahwa yang namanya sekolah itu menjadi zona bebas pungutan. Nah, itu yang harus diwujudkan dengan apa? Dengan adanya pengawasan dari pelaksanaan regulasi agar sekolah benar-benar menjadi zona bebas pungutan. Nah, untuk sekolah-sekolah dan guru dan kepala sekolahnya, ya bertugas sesuai dengan tupoksi aja gitu. Jangan memaksakan apa yang tidak ada di tupoksi, jangan memaksakan apa yang tidak ada di anggaran sekolah untuk diadakan sehingga itu menjadi beban bagi orang tua dengan dilakukannya pungutan gitu.
Karena ketika itu terjadi pungutan, maka di situ rawan yang namanya penyalahgunaan anggaran dari hasil pungutan tersebut gitu. Itu aja sih. Oke. Ingat ya Logikers ya, juga untuk pemerintah dan juga para sekolah-sekolah ya kan, terutama kepada guru-guru dan juga kepala sekolah, study tour boleh, asalkan mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi tetap utamakan keselamatan karena tidak ada satu hal apapun yang sebanding dengan keselamatan manusia ataupun nyawa manusia. Oke, sekian dulu Logikers. Thank you banget Mas Nugroho udah hadir di podcast Logika Bicara. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. See you in the next video.